Ini buat kabel masa ya, atau dibilang kabel grounding ya. Kita pasang spoonnya yang kayak gini di sini, jangan lupa. Soalnya ini grounding ini sangat pengaruh buat pengisian. Soalnya kalau ini sampai luka dikit pengisian gak stabil ya. Buat di Supra X125 Fi kode partnya K41. Kenapa saya sambung? Karena kabelnya pendek teman-teman. Ini mohon maaf nih ya buat Honda, tolonglah kasih kabel itu jangan pelit-pelit, jangan ngepres begini. Kalau misalnya kabelnya ada yang luka jadi repot. Sebenarnya kabel grounding ini tidak boleh ditambah-tambah begini guys. Tolong ya, tolong banget. Oke teman-teman, ntar kalau ini udah selesai kita lanjut lagi ya buat menghemat durasi. Lagi pengecekan spool dulu sambil lihat jalur olinya nyiprat enggak. Ternyata pada nyiprat oli-olinya tuh. Ini gear buat starter, ini buat dinamo starternya. Ini magnet. Kenapa dibilang magnet? Soalnya dia sistemnya ini yang menghasilkan buat gini listrik ya ke motor-motor kalian. Lagi pengecekan spool. Ada sedikit meleleh sih, tapi ya pengecekan aja dulu. Pada motor sudah tua. Oke. Nanya guys. Ya, ini nggak gosong, bagian gosong. Ini nggak gosong, bagian gosong dia. Dan buat soketnya sama ya. Dengan magnetnya yang di sininya nonjol begini dia. Yang ini sudah mendelap. Lagi bersihkan packingnya dulu ya, yang bekas sisa-sisa packingnya udah ketas banget ini, udah dikit-dikit dikorek udah pecah. Mana ya contohnya ya, ini bekas packingnya nih, udah crispy nih ya, jadi harus ganti. Dan kita sudah beli juga satu set. Nah, jadi sebelum kita pasang packing yang baru, kita ini dulu bersih dulu bekas packing yang lamanya. Nah, selesai itu baru kita pakein lem ribbon biar makin kita bersihkan biar tidak terjadi kebocoran lagi di oli, biar nggak rembes. Oke guys, ntar kita lanjutin lagi. Ini udah selesai ya, udah bersih ya, menghemat durasi juga dan menghemat memori. Oke ya guys, ini packing udah kita pasang, kita tambahin lem biar makin safety ya, biar nggak ada kebocoran oli atau ngerembesan oli lah ibaratnya, jangan sampai ada ya. Oke, kita lem lagi. Kita lemnya harus rata ya, jangan nggak rata, soalnya ntar kemungkinan besar pas sudah nempel di mesin takutnya ngerembes oli. Kan jadi PR lagi tuh kalau ngerembes oli, malah ntar turun mesin yang ada, karena habis olinya. Kalau ini kayak gini sudah, saat kita tempel ke mesin. Sebelum kita tempel ke mesin, alangkah baiknya. Nah, sebelum kita pasang blok magnetnya jangan lupa aspinya ini kita pasang ya teman-teman ya. Ini ininya nih jangan lupa kita pasang. Sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita kasih oli biar nggak seret dia. Jangan lupa ininya juga, bearing ininya pakai oli baru ya biar menjamin. Jangan lupa magnetnya juga kita kasih oli biar nah
Oh ya, buat teman-teman atau yang nonton, ini kan spool ininya kagak gosong ya, cuma sininya doang yang gosong. Kalau sampai sini yang gosong berarti ini magnet sudah nggak bagus, sudah bergelombang. Ini sih masih tergolong masih bagus lah ya. Kalau ada sedikit bergelombangnya itu teman-teman. Oke, saatnya kita pasang. Ini bautnya jangan sampai kebalik ya teman-teman, yang pendek di atas. Soalnya kalau yang pendek di bawah atau yang panjang seperti ini panjang, nembus sini takutnya malah crankcase yang bolong. Jadi kita harus sesuai dengan bautnya. Ya cuma satu doang, sini yang panjang, apa ini yang sini yang pendek, sama sebelah sini pendek. Nih beda ya bautnya, panjang pendeknya. Yang jelas yang pendek di atas, jangan di kita kayak gini nih, ini yang panjang ntar bolong sini crankcase-nya. Lebih PR lagi ntar. Yang pendek. Jadi ya teman-teman ya. Nah, kita kalau kencengin ini kalau bisa nyilang ya, jangan satu sisi, takutnya dia malah nggak rata, membuat baut itu tidak lurus, jadi miring. Jadi harus kita jangan langsung kencengin dulu, kita ratakan dulu semua baru kita kencangin. Kan ada aja tuh yang langsung dikencengin satu, ini jangan, baut jadi miring. Alangkah baiknya kita jangan kencang-kencang dulu, semuanya kita ratakan. Kalau udah itu baru kita asal nempel dulu, ntar baru kita kencengin. Kencenginnya gimana? Kita silang. Yang awal kita kencengin sebelah kanan, kiri, sini, sama sini. Baru itunya biar dia merata. Ini sudah ya. Mari kita kencengin. Kalau kita nggak punya kunci torsi, kita pakai ini, cukup pakai feeling aja, jangan terlalu yang ada malah bautnya patah. Udah, selanjutnya soketnya sama yang orinya sama ya teman-teman ya, soketnya ya. Kalau teman-teman nanya ini kenapa ada Hansaplast, biar biar kalau kena panas mesin tidak langsung kena kabel. Oh, tahan dia gitu teman-teman. Sekarang coba geser sedikit, kita bereskan, tinggal kabel groundingnya kita pasangin skunnya, karena kemarin kabel grounding skunnya udah nggak ada. Buat teman-teman, kalau misalnya motor ada yang nggak ngecas, teman-teman
teman-teman bongkar dulu nih bodi motor semua. Nah habis itu teman-teman buka nih, kan ada bautnya, kiprok ya, ada bautnya, lepas. Coba teman-teman cek kabel yang hijau ini, kabel massa dari spool, ini spool ya, kan ada kabel hijau, mana hijau, ini hijau massa, yang putih ini kabel dari spoolnya nih buat pengisian ke kiprok, dari kiprok baru ke aki. Nah di kiprok itu ada kabel warna merah, yang warna merah itu yang buat arah ke aki. Di sini ya teman-teman, ya susah ya kan motor lagi ngecas. Nah habis itu teman-teman cek pakai tes pen DC. Kalau misalnya nggak ada arusnya berarti kiprok spoolnya yang bermasalah. Teman-teman bisa cek, buka, bongkar. Kalau tembaga ininya kagak gosong berarti bagus. Coba teman-teman tapi lihat sama ini kayak gini nih, ini kan ini ada gosongan nih, gosong. Nah coba lihat di belakangnya gosong. Nah seperti ini udah nggak bisa, jadi arus ini nggak stabil, pengapian mati gitu teman-teman. Kalau sampai tembaganya gosong berarti itu bisa indikasi telat oli, kehabisan oli, atau enggak karena oli palsu, bisa indikasi ininya gosong. Nah kalau ini kita paksain, aki tekor terus nggak mau ngecas. Pertama itu, kedua magnet jadi nggak stabil, jadi bergelombang karena pengapiannya nggak stabil. Jadi magnet itu gimana ya, sama di sininya nih, ininya udah mendelep, udah habis. Berhubung ini motor kan dari tahun 2018 sampai 2025 akhir, itu sekitar 6 tahunan ya, wajar lah. 6 tahun lebih, 7 tahunan ya, jadi ini kena wajar. Coba sekarang kita lihat, kita gas gini, kita gas kencang gini, rasanya kencang apa enggak berarti dia voltase pengisian ke arah akinya itu lumayan gede, 14 sekian lah, nggak boleh lebih ya, 14, nggak boleh lebih daripada 15. Kalau lebih dari 15 ampere 15, pokoknya nggak, voltasenya itu nggak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 itu overcharge, bisa mengakibatkan aki itu melendung, bahaya, itu bisa meledak. Kita gas ini, kita cek kita klasin kencang nggak, kencang ya, berarti lagi udah ngecas dia. Oke, buat teman-teman di KIK Vlog jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tanda loncengnya di ini biar ada video terbaru dari kami biar ketahuan. Oke teman-teman, bye bye. Masalahnya kalau sepul yang kayak gitu kita lepas aki, pasti motor langsung mati. Kita lepas nih akinya, motor langsung mati. Ini udah enggak. Itu tandanya spoolnya udah sehat. Nah kalau kiprok yang error juga nih, yang sini nih kiprok nih, yang ini error, sama lepas aki nggak mau ngecas, mati motornya. Begitu juga dengan kunci kontak, kita lepas aki mati. Nih kabel sini nih kalau ada yang putus atau kunci kontaknya yang trouble, lepas aki mati juga. Ya kalau misalnya bau ini kemungkinan karena oli, seal oli ini udah dol, udah mesti ganti. Seal persneling udah mesti ganti ini karena oli udah pada ngerembes.
buat teman-teman cek dulu, dari kiprok arus nih buat teman-teman yang hijau. Ini kan kabel dari spool ya, yang hijau ini